sebagai seorang pribadi Ibu Iva Rosita, ketika pertama mendengar, setiap kali setahun sekali mendengar Hari Kartini, apa yang muncul pertama Ibu dalam benak? Apa ya? Jadi saya tuh kalau Hari Kartini pasti Kalau Ibu dulu mendengar kisah Raden Ajeng Kartini itu, dulu itu banyakan dari atau pertama dari buku atau justru dari film-film yang dibuat sama Sinemas Indonesia Ibu? kalau dulu di tengah keterbatasan itu beliau mampu berjuang, kenapa enggak? Kita di saat zaman serba terbuka saat ini, apalagi kita ini kan tinggal menikmati perjuangan-perjuangan Kartini kan sebenarnya kan. Benar. Itu kalau menurut Ibu sendiri, kita ada di kondisi bagaimana nih saat ini Ibu? Kalau dari sisi aturan dulu ya, kalau dari sisi aturan saya rasa Apa kabar teman pemilih? Terima kasih selalu setia di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hari ini podcast KPU RI kembali menyapa teman pemilih, dan bersama saya Reni untuk episode spesial apa ya hari ini? Ayo tebak, pasti dengan mudah sudah terlihat. Hari ini kita spesial merayakan hari lahir pahlawan kebanggaan perempuan-perempuan Indonesia, yaitu Ibu Raden Ajeng Kartini. Iya, syuting ini dilakukan tanggal 21 April 2026. Special edition kita merayakan Hari Kartini, dan di hari penting ini juga kita kedatangan tamu spesial, tidak lain tidak bukan ibu kita sendiri. Beliau anggota KPU RI, Ibu Iva Rosita. Ibu selamat pagi. pagi Mbak Reni. Ya Allah Ibu, cantik sekali Ibu. Ibu dengan Terima kasih. aduh outfitnya benar-benar merayakan hari spesial ini Ibu. Senang sekali Ibu. Momen Ibu. setahun sekali ya. Satu Jadi tahun, satu kali. harus dimaksimalkan untuk dirayakan. Betul spesial. Ini kelihatan banget. Coba teman pemilih kita arahkan kamera dulu ke Ibu. Tidak hanya spesial attire-nya yang dipilih, Ibu juga spesial dress up loh untuk hari ini dari head to toe. Sudah marun, sudah KPU banget ini. Ibu terima kasih sudah berdandan khusus untuk hari spesial ini. Mbak Reni juga terima kasih. Terima Juga kasih. berdandan khusus untuk Hari Kartini. Terima kasih Ibu dengan senang hati. Dan sebentar teman pemilih, mari kita kembali kamera ke arah Ibu lagi. Tidak hanya Ibu spesial Apa sih? Perasaan datang. biasa aja deh ya. Perlu berdiri enggak kan? Frame-nya nanti lost Ibu. Ini Iya, Ibu iya. sudah ditata supaya harus duduk begini, sudah merepresentasi, dan ternyata ada yang spesial juga ini muncul di layarnya Ibu, Ibu Iva. Nah, ini spesial oleh-oleh dari Ibu Iva teman pemilih. Dan ini Ibu harus jujur kami sampaikan bahwa pertama kalinya kita merayakan ulang tahun Ibu Kartini, pahlawan kesayangan kita semua, dan baru ada kali ini yang membawakan kue ulang tahun untuk Ibu Kartini. Iya, tapi maaf ya, ini kekecilan. Nanti saya pesan lagi yang agak gedean ya, supaya bisa Ibu, ini dinikmati oleh sebanyak-banyaknya orang yang ada di sini. ya. Sebanyak-banyaknya orang yang merayakan hari ini ya Ibu, Iya. selebrasi Ibu Kartini. Dan nah teman pemilih, ini ada oleh-oleh spesial dari Ibu, cake ulang tahun untuk Ibu Kartini, beliau yang sudah meninggalkan kita semua. Coba kita lihat gambarnya ke Ibu Iva, dan ada cake-nya. Kita baca, selamat Hari Kartini tahun 2026. Ini Ibu harus bacakan. Iya. Ibu boleh dong ucapkan selamat kepada mendiang Ibu Kartini, Ibu Mangga. Oke. Tanggal 21 tahun 2026 setiap tahun kita merayakan Hari Kartini ya, dan ini momen spesial bagi perempuan Indonesia yang terus berjuang. Jadi kalau emansipasi itu kan proses ya, proses perjuangan seorang Kartini gitu. Apakah kita masih berjuang sampai saat ini? Masih ya. Jadi saya ucapkan selamat Hari Kartini tahun 2026. Terima kasih kepada Raden Ajeng Kartini, terus melangkah menjadi Kartini hebat Indonesia. Ini K-nya hilang loh ya. Iya Ibu, kecolek Ibu, mohon maaf. Ini saya ulang kata-kata Ibu Iva. Terus melangkah menjadi Kartini hebat Indonesia. Wow.
Ini harus jadi thumbnail nanti nih teman pemilih. Ibu ucapannya luar biasa sekali untuk Kartini. Terima kasih. Ibu Sudah Me- difasilitasi juga kegiatan Sama-sama. podcast pada hari ini. Ini juga salah satu cara kita untuk memberikan semangat kepada perempuan-perempuan Indonesia. Betul Ibu. Ucapan dari Ibu sangat berarti untuk Raden Ajeng Kartini, dan tentu saja dari teman pemilih semua, dari segenap hati yang terdalam pasti juga selalu turut mengucapkan terima kasih kepada Raden Ajeng Kartini yang langkahnya mendapat, bahasanya itu kalau bahasa anak sekarang, mendapat spotlight gitu. Dan ternyata spotlight tersebut tidak sia-sia, menginspirasi dan membuka jalan untuk kita semua perempuan Indonesia bisa mencapai pendidikan yang Benar, setinggi-tingginya, Ibu. setara dan tinggi-tingginya. Happy birthday Ibu Kartini. Semoga jasa-jasamu terus akan menjadi amal baik bagi almarhumah Raden Ajeng Kartini. Amin. Amin ya robbal amin. Ibu, kalau kita selebrasi kita juga harus potong kuenya. Oh iya, nanti harus dong. Iya Ibu, yuk mari kita Oh, potong dulu. jadi sebelum ini obrolan kita potong kue dulu Boleh ya. ya Ibu, Oke. boleh ya. Mari, Oke, mangga. oke. Izin Ibu. Iya. Baik. Ini agak beda nih suasananya, kita bisa sambil berdiri potong kue. Potong buat diri sendiri. Iya. Potong untuk diri sendiri. Happy birthday Kartini. Happy birthday Kartini. Happy birthday, happy birthday. Selamat ulang tahun Ibu Kartini. Karena saya potong sendiri jadi saya yang gede. Wah, iya Ibu. Aduh, seneng banget. Mangga. Untuk kita berdua ya Ibu. Aduh, Ibu terima kasih perhatiannya sudah bawakan cake cantik. Ibu Kartini kalau beliau masih hidup, masih ada, pasti juga seneng banget Ibu dibeliin cake pink seperti ini. Siang kita tumpengan ya. Senang sekali, terima kasih Ibu. Ini baru Tumpengan buka. tumpangan dalam rangka Hari Kartini. Ibu terima kasih. Terima kasih banyak. Teman-teman ini enggak apa-apa, nggak kelihatan. Ini benar-benar kue yang benar-benar dipotong ya Ibu. Mari silakan Ibu. Ayo sambil Kek manis kita ini, iya, sambil dinikmati dan bincang-bincang Iya. Kartini. ini kalau boleh di highlight juga, kita dapat oleh-oleh kopi dari Ibu Iva. Kopinya kopi Kartini, kopi demokrasi. Iya, benar. Iya. Tuh, coba di edisi Kartini Nah. ada tulisannya Hari Kartini 2026. Ih, luar biasa. Ibu itu detailnya memang wow. Walaupun tempelannya nggak apa-apa ya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan Ibu. Mangga Ibu, mari kek manisnya. Ini dari Ibu Iva, penuh dengan rasa manis, penuh dengan kebahagiaan. Mudah-mudahan manisnya terasa juga dirasakan sama teman pemilih dimanapun berada ya. Hari ini ngerayain Hari Kartininya sama siapa? Hayo teman pemilih. Kita coba ya Ibu. Aduh, manisnya. Ibu Kartini juga kalau beliau masih ada pasti seneng banget Ibu makan kek manis di hari ulang tahunnya beliau ya Ibu ya. Wow, spesial banget. Ibu, dari tahun ke tahun itu setahun sekali kita merayakan hari lahir Ibu Kartini sebagai yang kita peringati sebagai salah satu pahlawan nasional. Pahlawan emansipasi wanita. Tapi kalau Ibu sebagai seorang pribadi, Ibu Iva Rosita, ketika pertama mendengar, setiap kali setahun sekali mendengar Hari Kartini, apa yang muncul pertama Ibu dalam benak? Apa ya? Jadi saya tuh kalau Hari Kartini pasti ingatnya kebaya dan perempuan bijaksana. Perempuan bijaksana. Kenapa Bijaksana dan berwibawa karena sosok Kartini. Ya. Karena Jadi, cerita. Kebaya, perempuan, bijaksana, berwibawa, berpendidikan. Berpendidikan. Ya. Jadi bukan hanya berwibawa tapi punya karakter gitu ya, bijaksana dan berpendidikan. Kalau kita lihat sosok Kartini, dan itu setiap tahun selalu begitu. Selalu begitu ya Bu ya. Teringatnya selalu begitu. Ada nggak sih kalau menurut Ibu itu apa yang dilakukan atau cerita Ibu Kartini yang kita dengar dari sejarah, bagaimana itu bisa memberi atau menjadi bagian dari langkah-langkah atau sikap-sikap yang Ibu pilih selama Ibu bertumbuh hingga menjadi sekarang? Berani kali ya. Jadi di tengah masa-masa itu kan masa-masa sulit ya. Zaman dulu itu ruang-ruang terbuka itu sangat
terbatas Iya. gitu, dibandingkan zaman sekarang. Kalau sekarang kan zaman sudah terbuka sekali gitu ya. Iya. Tapi di tengah keterbatasan itu beliau mampu menyuarakan bagaimana perempuan juga harus mengambil peran-peran yang sama dengan laki-laki gitu Iya. ya. Iya. Di dunia pendidikan, di dunia sosial, hukum, bahkan berkembang di dunia politik gitu Iya. ya, seperti Iya. itu. Jadi sangat luar biasa. Nah, di tengah keterbatasan itu beliau mampu berjuang, kenapa enggak kita di saat zaman serba terbuka saat ini, apalagi kita ini kan tinggal menikmati perjuangan-perjuangan Iya. Kartini kan sebenarnya kan. Betul, Di tengah keterbatasan yang beliau bisa berjuang, kita justru seharusnya lebih mudah berjuang di tengah keterbukaan saat ini. Wow, iya. Berarti bagaimana cerita tentang beliau itu harusnya bisa mendorong kita dalam keadaan sekarang bisa lebih mendapatkan banyak akses kepada informasi, ya Ibu ya. Dan tentu saja kalau yang di Ibu Kartini dan kaumnya di masanya harus menempuh tantangan yang sebanyak itu. Cara-cara yang sulit ya, Iya, diam-diam, diam. menyurat gitu kan, Iya. dikirim gitu kan, Iya. seperti itu. Kalau sekarang kan Betul. nggak ada lagi cara-cara seperti itu. Kita Iya. mau berbicara speak up di media sosial lebih mudah. Iya. Dan langsung tersebar luas ya Ibu aksesnya ya. Iya. Memang kita tertolong nih Ibu dengan visualisasi yang dilakukan para misalkan seniman-seniman tanah air, misalkan sutradara di tanah air yang memfilmkan kisah hidup Raden Ajeng Kartini. Iya, betul. Kita semakin punya visi yang semakin luas terhadap kehidupan beliau ya Ibu. Oh ternyata tidak hanya mengajar baca tulis, beliau itu mengempower perempuan di daerahnya supaya secara ekonomi maju gitu ya Ibu ya. Ukir ya Bu di daerahnya ya, di Jepara dan area Rembang, supaya perekonomian juga bisa dibangun. Itu kita tahu dari visual yang dilakukan para sutradara film di tanah air ya Bu. Nah, satu yang kita sadar, orang yang seperti beliau saat itu mendapat akses luas. Beliau punya kenalan orang-orang di Belanda, sahabat-sahabat penanya. Memang itu diperoleh karena posisi keluarga atau orang tua yang memang pejabat ya Ibu. Tapi yang utama adalah beliau tidak diam, menggunakan akses tersebut sebaik-baiknya untuk memperjuangkan keyakinannya ya Ibu. Betul. Luar biasa sekali. Kalau Ibu dulu mendengar kisah Raden Ajeng Kartini itu dulu itu banyakkan dari atau pertama dari buku atau justru dari film-film yang dibuat sama sinemas Indonesia Ibu? Kalau dulu kan film kan nggak terlalu ini ya. Kalau sekarang kan baru kemudian berkembang tentang film apa segala macam. Ya dari cerita guru. Cerita guru Justru. Guru. Jadi guru-guru yang menyampaikan tentang bagaimana perjuangan Kartini, sejarah. Kan kita punya buku sejarah dulu kan, yang menceritakan, dimulai dari situ. Iya. Film itu kan belakangan baru muncul, ya kan, visualisasi apa Betul. segala macam. Berarti seiring perayaan Hari Kartini teriring juga terima kasih kita kepada guru-guru kita ya Ibu. Iya, yang terus berkesinambungan meneruskan sejarah tentang Kartini melalui cerita-cerita yang dia sampaikan. Betul sekali. Terima kasih juga kepada guru-guru kita, guru-guru SD, SMP nih, SD loh terutama ya Ibu ya. Iya, SD, amal jariahnya ya. amal terus jariahnya. Ya Allah, benar-benar. Nah, tadi Ibu Ivani sempat menyinggung dalam impresinya tentang Hari Kartini bahwa perempuan aksesnya sekarang terbuka tidak hanya dalam hal meraih pendidikan atau cita-cita, tapi juga politik salah satunya. Terlebih lagi sekarang Ibu Iva sebagai anggota KPU penyelenggara pemilu di tingkat nasional, hal politik ini sudah menjadi hal-hal yang dalam keseharian dijalani oleh Ibu. Kalau Ibu melihat dalam masa sekarang 2026 setelah kita melaksanakan pemilu 2024, menurut Ibu bagaimana keadaan perempuan Indonesia sekarang di mata kepemiluan dan demokrasi nih Ibu, baik itu penyelenggaranya, pemilihnya atau pesertanya? Kalau di penyelenggara itu jumlah struktur penyelenggara kita sudah semakin banyak ya. Kita mulai dari DPT dulu deh. DPT kita itu 51,4% adalah perempuan, ya. Kemudian
kita terus melakukan sosialisasi pendidikan pemilih gitu ya, untuk meyakinkan kepada pemilih-pemilih yang ingin terlibat menjadi penyelenggara, terutama perempuan ya. Dan alhamdulillah penyelenggara kita justru di KPPS itu hampir 60% jumlahnya adalah KPPS Oh, perempuan, perempuan. KPPS perempuan. Wow. Jadi saya hebat juga nih, ada satu TPS yang justru bahkan semuanya perempuan. Ada gitu Ibu, kan. iya. Saya sangat apresiasi. Karena justru ujung tombak penyelenggaraan, suksesnya penyelenggaraan pemilu itu justru di KPPS. Gitu loh. Jadi mereka mau terjun menjadi sukarelawan gitu ya, menjadi relawan demokrasi dengan upah yang kita tahu ya honornya itu nggak seberapa ya. Tapi ini lebih kepada menempa mereka untuk tahu bagaimana proses demokrasi, ikut serta terlibat dalam dunia politik. Ini kan sudah terlibat langsung ya, secara tidak langsung ya. Bagaimana menjadi sarana di kepemiluan dan di pemilihan gitu ya. Kemudian difasilitasi oleh KPPS gitu, itu sangat luar biasa. Dan saya yakin mereka tahu resikonya. Resiko dari menjadi KPPS seperti apa ya. Orang yang tidak puas, dicaci maki, itu nggak gampang. Pasti. Dan dari data yang kita punya, hampir 60% KPPS kita itu adalah perempuan. Wow. Kalau diakumulasi ya, Iya. diakumulasi. Karena memang rata-rata ada beberapa daerah yang perempuannya banyak memang. Contoh salah satunya ini padahal di daerah yang sangat terpencil. Tapi justru penyelenggaranya KPPS-nya perempuan semua di Kalimantan Timur. Oh wow. Di Mahakam Ulu, ujungnya Kalimantan Timur. Saya lihat di beberapa TPS justru banyak perempuan. Dan ternyata benar, begitu kita akumulasi jumlah KPPS kita hampir 60% adalah perempuan. Oh wow. Sekali lagi terima kasih kepada KPPS perempuan ya, karena suksesnya tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah justru mereka sebagai ujung tombaknya. Fakta yang membanggakan sekali ya Ibu. KPPS 60% ternyata secara akumulatif perempuan. Benar sekali. Ini penyelenggara nih. Nah kalau Ibu melihat dari kacamata sebagai penyelenggara, namun melihat kepada misalkan hasil pemilu, bagaimana peserta pemilunya. Iya benar. Itu kalau menurut Ibu sendiri kita ada di kondisi bagaimana nih saat ini Ibu? Kalau dari sisi aturan dulu ya, kalau dari sisi aturan saya rasa aturan kita sudah sangat inklusif ya. Ada undang-undang yang mengatur, terus kemudian ada peraturan KPU sebagai turunan dari undang-undang ya. Contoh kepemimpinan kepengurusan partai politik tingkat pusat itu kan wajib 30%. Kemudian kepengurusan partai politik di tingkat provinsi, kabupaten, kota memperhatikan keterwakilan perempuan 30% ya. Terus kemudian caleg yang ada di partai politik itu kan juga ada kewajiban untuk memenuhi kuota 30%-nya ya, dengan sistem Jiver bahwa di setiap 3 nama itu ada perempuan. Walaupun sebenarnya itu ada kewenangan partai politik di situ ya, apakah penempatannya perempuan di nomor 1, di nomor 2 atau nomor 3 dan seterusnya gitu ya. Tapi dalam hal ini undang-undang kita ini sudah mengatur sedemikian rupa agar perempuan bisa terlibat aktif dalam dunia politik ya dan demokrasi pada umumnya. Iya betul. Dari sisi ketentuan. Itu dari sisi aturan dari sisi regulasi. Kemudian dari sisi peserta pemilunya lagi, kalau saya sebagai perempuan saya berharap partai politik sebagai peserta pemilu ini benar-benar bisa memperhatikan bagaimana perempuan itu bukan hanya ditempatkan di posisi-posisi mewakili perempuannya saja ya. Mohon maaf nih hanya sebagai syarat saja ibaratnya 30% gitu ya. Tapi lebih daripada itu mereka harus diberikan edukasi, pendidikan ya, pendidikan berpolitik gitu. Jadi bukan hanya ditempatkan dalam ruang-ruang 30%, tapi benar-benar diberikan literasi, edukasi tentang bagaimana mereka bisa berpolitik. Dan saya perhatikan di beberapa partai politik ada yang memang mereka sangat aware sekali dengan pendidikan untuk perempuan. Jadi mereka bukan hanya menempatkan 30% keterwakilan perempuan sebagai calon ya.
tapi mereka melakukan pelatihan-pelatihan gitu. Nah, untuk ini saya memberikan apresiasi juga kepada partai politik tersebut. Dan kalau misalnya ada partai politik yang belum melakukan, kita dorong untuk terus melakukan itu, gitu ya. Supaya perempuan merasa bukan hanya memenuhi syarat saja, tapi benar-benar dilatih untuk meningkatkan literasinya, gitu ya. Saya rasa ini juga sebagai sarana ya, walaupun misalnya awalnya hanya untuk memenuhi syarat gitu ya, tapi ini saya rasa sebagai sarana atau batu loncatan lah saya rasa bagi perempuan. Jadi jangan mau hanya ditaruh sebagai untuk menempati syarat saja, tapi mereka juga harus memanfaatkan ruang itu gitu. Jadi jangan itu kan hanya untuk syarat aja gitu. Tapi yang si perempuannya juga harus memanfaatkan ruang itu gitu loh. Sebagai batu loncatan untuk dia juga bisa meningkatkan kemampuannya dia di dunia politik. Kadang kan perempuannya juga berpikir udahlah, aku cuma syarat aja kok gitu kan. Gitu. Nah, kembali lagi kepada perempuan sebenarnya ya. Bagaimana dia bisa memanfaatkan momen ketika salah satu partai politik menempatkan dia sebagai syarat saja, tapi dia juga harus memanfaatkan momen gitu loh. Namanya politik kan saling memanfaatkan ya, jadi dia juga sebagai perempuan harus bisa membaca momen. Saya juga harus memanfaatkan dong keberadaan saya saat itu, dan dia harus bisa mempengaruhi partai politik untuk lebih inklusif pada perempuan. Inklusif terhadap perempuan karena memberikan pengaruhnya sebagai perempuan ya Ibu ya, agar lebih berdampak dan bermanfaat juga kepada perempuan. Kadang yang kita lupa itu keberadaan kita ini tidak lupa terhadap kaumnya sendiri. Seperti itu ya Ibu ya. Terkadang gitu ya. Jadi kadang kita lupa bahwa sebenarnya keberadaan kita di ruang-ruang publik itu tidak lain tidak bukan adalah untuk kepentingan perempuan, untuk kaum kita sendiri. Itu yang kalau dalam bahasa anak sekarang tuh disebutnya women support women. Women should support women gitu. Jadi kita jangan sampai lupa pada dasarnya itu ya Ibu ya. Betul. Wow, menyenangkan sekali mendengar fakta-fakta keadaan bagaimana perempuan sekarang semakin berdaya, utamanya di lingkungan politik ya Ibu ya. Tidak hanya peserta pemilunya, penyelenggara juga. Tapi saya salut loh dengan perempuan-perempuan yang terutama para praktisi politikus yang dia memang terlibat aktif di kepengurusan partai politik ya. Saya pernah mendengar dari salah satu politikus gitu ya. Mereka tuh akhirnya harus bisa menyeimbangkan dengan kemampuan para lelaki yang harus begadang sampai tengah malam, larut malam, pulang subuh gitu ya. Sama lah seperti kita ya. Kita yang kayaknya kurang lebih lah sama. Ini yang saya bilang woman support woman gitu ya. Jadi saya dalam hal ini juga mensupport mereka yang para politikus yang akhirnya tertantang untuk bisa sama dengan laki-laki gitu. Jadi kalau laki-laki pulang subuh kenapa enggak kita juga pulang subuh kayak gitu kan. Artinya ini sudah pelan-pelan menghapus paradigma atau stigma terkait budaya patriarki tadi gitu loh. Yang stereotip gender bahwa perempuan tuh perempuan itu palingan nanti ngurusin laki-laki, ngurusin suami, ngurusin anak, nggak mungkin tuh bisa pulang subuh gitu kan. Nggak bisa tuh bisa mengimbangi kami yang pulangnya tengah malam apa segala macam. Nah itu secara tidak langsung mereka ingin membuktikan bahwa kita bisa gitu loh. Seperti itu. Betul. Tidak ada batasan untuk berkontribusi. Dan pelan-pelan tantangan kita untuk menghapus stigma masyarakat tentang lemahnya perempuan gitu kan. Perempuan itu nggak bisa memimpin, perempuan itu terbatas dengan ruang dan waktu, perempuan terbatas dengan ruang-ruang domestik, itu pelan-pelan akan terhapus gitu. Betul, kalau ternyata perempuan banyak yang seperti itu gitu, yang fight, struggle banget gitu. Gitu. Itu dari sisi angle budaya ya Ibu ya. Angle-angle patriarki yang berusaha diterabas sama perempuan-perempuan hebat ini. Belum lagi ditambah kemampuan personal dari perempuan-perempuan jagoan ini ya Ibu, secara literasi juga
semakin tajam, semakin berani menunjukkan pendapat dan juga pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Itu membanggakan ya Ibu sebagai perempuan-perempuan melihat perempuan yang tampil seperti itu di ruang publik dan menyuarakan dengan lantang pemikiran-pemikiran tajamnya itu ikut bangga gitu Ibu Bangga ya. banget. Saya Bangga sebagai banget, perempuan bangga banget. Sangat bangga. Makanya saya bilang Sangat bangga. kalau ketemu sama praktisi-praktisi atau yang ya terutama di bidang politik gitu ya, luar biasa gitu. Saya bangga banget, senang banget Iya, gitu. iya. Terlebih Ibu sebagai sesama perempuan, kita tahu apa yang dia perjuangkan ya Ibu. Kita tahu perjuangannya menata di belakang dia, yang tampak di depan kamera seseorang berbicara dengan kuat dan berani. Iya. Tapi di belakang itu kita sebagai sesama perempuan, kita paham bahwa dia ada keluarga yang harus dia urus, Benar. ada Tantangannya rumah. itu salah satunya. Salah satunya Itu salah satu tantangan juga. Jadi bukan hambatan ya, tapi tantangan. Iya, iya. Jadi perempuan secara umum tidak punya hambatan sebenarnya, tapi tertantang. Jadi tidak terhambat tapi tertantang. Iya, iya. Tidak terhambat tapi tertantang. Tadi membagi waktu antara keluarga dan karir itu kan tantangan sebenarnya. Itu tantangan secara budaya juga kan. Terus kemudian tadi stereotip gender, budaya patriarki. Nah, jadi untuk anak-anak Gen Z ya yang mungkin ya atau yang belum menikah gitu ya. Kalau ingin menikah, pastikan laki-lakinya, suaminya tidak kaku dan masih menganut budaya patriarki tadi. Penting itu. Penting gitu. Penting. Penting dipastikan di record lagi, di tracking lagi gitu. Khawatirnya kalau nggak di tracking begitu nikah, Baru nggak kaget bisa, baru tahu di ya rumah Ibu. aja nanti. Semoga semua Gen Z yang nonton ini semoga dapat pasangan yang suportif Iya benar. terhadap cita-cita. Kalau perlu di interview, diwawancara tentang Kartini ya. Tukar rasa, tukar pikiran ya Ibu. Nanti kita Iya. jadi tim selnya nggak apa-apa. Iya. Ekstras ini. Ekstras. Ya Ibu, senang sekali mendengar bahwa kita punya banyak sekali sosok-sosok yang dapat kita kagumi sebagai sesama perempuan dan tentu saja dapat diandalkan untuk menjadi teladan dan juga contoh ya Ibu. Iya. Nah, kita ingin dengar lagi nih bagaimana pendapat Ibu Iva Rosita sebagai anggota KPU tentang kiprah perempuan dan apa tantangannya dalam masa demokrasi ini, khusus spesial di Hari Kartini. Teman pemilih, jangan kemana-mana, obrolan kita masih akan terus lanjut di podcast KPU RI episode spesial Hari Kartini hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih banyak ya sudah selalu setia di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk podcast KPU RI episode hari ini ada saya Reni sebagai host dan spesial kita bersama tamu spesial ibu kita sendiri yaitu Ibu Iva Rosita, anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Spesial beliau hadir untuk bicara menyapa teman pemilih khusus di Hari Kartini 21 April 2026 tahun ini. Ibu, tadi kita udah sama-sama dengar tentang apa yang Ibu pikirkan dan apa yang Ibu rasakan tentang hari khusus Hari Kartini, Ibu Kartini, impact yang beliau hasilkan dan juga posisi perempuan di dunia politik dan demokrasi saat ini. Kalau boleh tahu lagi isi hati Ibu, kepo banget. Isi hati Ibu, pemikiran Ibu kalau saat ini tuh kira-kira apa sih Ibu yang masih menjadi tantangan bagi perempuan dalam ranah politik dan demokrasi Ibu? Sebenarnya ada dua tantangan ya, tantangan budaya dan tantangan struktural ya. Tantangan budaya tadi, jadi bagaimana perempuan pelan-pelan kita harapkan dari gerakan-gerakan ini mampu menghapus stereotip gender tadi ya, bahwa perempuan lemah, tidak mampu memimpin, itu harus dibuktikan oleh perempuan sendiri gitu loh. Jadi mudah-mudahan dengan begitu pelan-pelan itu stereotip gender itu akan terhapus, terkikis gitu di tengah masyarakat kita. Walaupun sebenarnya ada masih yang beberapa daerah yang masih menganut budaya itu gitu ya, budaya patriarki. Ya, perempuan itu sebenarnya nggak perlu bekerja gitu ya, nggak perlu bersosialisasi, nggak perlu keluar rumah. Kamu tuh tugasnya hanya mengurus
kasur, Kasur, sumur, dapur gitu. Oh. Padahal sumur sekarang udah nggak ada lagi loh, padahal makanya masih sur-sur masih ada sumur ya, padahal sekarang udah nggak ada sumur. yang nggak relate ya Ibu. Iya, udah nggak relate lagi gitu. Betul. Nah, terus kemudian tantangan berikutnya lagi adalah bagi mereka yang terus kemudian berkarir, membagi waktu antara karir dan keluarga itu tantangan juga ya. Di tengah dia harus mampu menghapus stereotip gender tadi, dia sudah mampu untuk menghapus stigma budaya patriarki tadi. Tapi tantangannya lagi adalah ketika dia berkarir, dia mampu membagi waktu antara keluarga dan karirnya. Itu kalau dari sisi budaya. Ya. Kalau dari sisi struktural ya tentu pemerintah harus mampu juga mendorong program-program yang berbasis perempuan ya. Jadi representasi gendernya gitu. Kan kalau di Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu atau dengan BPS ya kalau nggak salah ya, itu mereka kan ada kerjasama untuk melakukan survei indeks pemberdayaan perempuan, indeks pembangunan perempuan. Saya rasa itu masih menjadi barometer lah sampai saat ini ya. Indeks ketimpangan gender gitu ya. Itu terus dievaluasi bagaimana supaya bisa meningkat. Pembangunan gendernya, ketimpangan gendernya, terus pemberdayaan gendernya, gitu, pemberdayaan perempuannya. Saya rasa dari sisi struktural. Terus kemudian dari sisi politik, peserta pemilu kita kan adalah partai politik. Ya. Partai politik juga harus mampu mengukur kira-kira dari sisi keperempuannya sudah ada keberpihakan enggak. Ketika perempuan itu dilibatkan dalam dunia politik, dilibatkan sebagai pengurus, dilibatkan sebagai caleg, dilibatkan sebagai tim kampanye, dilibatkan sebagai apalah bahasanya di dunia perpolitikan gitu ya, maka mereka harus memastikan mereka dalam keadaan aman. Itu dari sisi struktural. Kemudian dari sisi ekonomi juga, ya kan? Kalau dia dilibatkan berarti disiapkan ruang-ruang, karena perempuan satu lagi yang saya dengar dari peserta dari praktisi-praktisi yang terlibat menjadi caleg gitu ya, mereka agak kesulitan dengan ketersediaan dana gitu untuk mampu membantu partai politik mendongkrak suara dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi saya rasa perlu juga dipertimbangkan oleh partai politik untuk menyiapkan ruang-ruang itu gitu loh. Jadi mereka bukan hanya menjadi disusun dalam 30% keterwakilan perempuan, kuotanya gitu terpenuhi, tapi diberikan ruang-ruang untuk mereka bisa berkreasi, berinovasi gitu ya, dengan ketersediaan dana yang cukup. Itu yang dikatakan inklusivitas gender gitu, yang inklusif gitu. Jadi bukan hanya pada laki-laki saja, tapi yang perempuan juga disiapkan ruang-ruang itu. Betul. Gitu sih. Kalau dari sisi penyelenggara, saya rasa benar ya, keberadaan kita sebagai perempuan ini juga harus berpihak pada perempuan ya, woman to woman tadi ya, support woman tadi. Jadi kawan-kawan kita yang di KPU kabupaten kota ketika ada pemilihan PPK, PPS, ya mereka harus mempertimbangkan itu posisi-posisi perempuan di PPK, PPS, di KPPS gitu. Karena di PPK, PPS ini persentasenya juga masih cukup rendah ya. Di PPK itu setahu saya hanya mencapai 15, berapa persen struktur penyelenggara kita yang perempuan ya. Kemudian yang di PPS juga berbeda dengan KPPS tadi. KPPS malah lebih besar gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan teman-teman KPU kabupaten kota ini bisa mendorong lagi teman-teman kita yang duduk di PPK, PPS, karena ini juga sebagai salah satu sarana atau batu loncatan mereka bisa naik ke grade berikutnya gitu ya. Pengalaman itu dimulai dari bawah kan. Jadi ketika mereka tidak diberikan ruang atau diberi kesempatan, bagaimana mereka bisa maju gitu. Iya. Seperti itu.
sekedar mengingatkan teman pemilih, KPPS itu mereka yang bertugas di tempat pemungutan suara nih, di hari pemungutan suara teman Iya. pemilih. Di atasnya itu petugas ad hocnya penyelenggara pemilu itu ada yang namanya PPS, itu di PPK, desa kelurahan, PPS, iya iya Ibu. betul. Nah di atasnya PPS itu ada PPK yang bertugasnya di wilayah area Kecamatan. kecamatan. Iya lupa ngasih tahu ya. Nanti yang nonton apa sih PPK, PPS gitu ya. Nggak dikasih pengantar dulu. Gak apa-apa Ibu, biasanya sih sudah familiar untuk penonton kita, tapi ini sekedar mengingatkan kembali. Iya. Kalau di angka itu di angka ad hoc kita Ibu. Tapi kalau di dalam level Kalau nggak salah PPK yang rendah PPK, tapi kalau PPK PPS itu kecamatan. sudah lebih 30%. Wow, Yang di sudah lebih kecamatan, 30%. di kecamatan ya. Kecamatan berarti yang PPK. Baik. Kalau di level penyelenggara pemilu sendiri Ibu, di kabupaten, provinsi, kalau di nasional kan kita cukup senang dengan ada 2 anggota KPU perempuan Iya. nih, Ibu Iva dengan Ibu Betty. Nah di level provinsi, kemudian di kabupaten kota, apakah kita sudah bisa mensyukuri proporsi perempuan ini ya Ibu? Belum. Masih belum ya. Nanti masih menjadi evaluasi kita ke depan lah. Ya, Iya. betul-betul. Harapannya makin banyak nih seperti teman pemilih yang mungkin juga memiliki minat dan juga kecintaan terhadap dunia pemilu dan demokrasi. Iya, betul. Dapat Kayaknya nanti ke depan mengajukan. kita harus lebih masif lagi ya. Jadi terutama perempuan ya. Nanti melalui tangan-tangan KPU provinsi, KPU Kap Kota yang terutama perempuan, mungkin mereka bisa menjaring lagi perempuan potensial di daerahnya. Bisa diberikan semacam edukasi untuk mempersiapkan diri menjadi penyelenggara berikutnya. Supaya lebih banyak perempuan ya. Lebih banyak perempuan. Baik. Ternyata tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam ranah demokrasi dan kepemiluan ini ternyata masih cukup mirip dari waktu ke waktu ya Ibu. Dan tentu saja kita masih punya harapan yang tinggi. Seperti tadi kita sudah obrolin, perempuan itu kualitasnya makin lama makin menjadi-jadi. Mbak, sama satu lagi sebenarnya gini, ketika kita sudah melakukan sosialisasi ya kepada masyarakat umum gitu ya, untuk mereka terlibat sebagai penyelenggara, kadang memang tantangan berikutnya si perempuannya yang nggak mau gitu loh. Gitu Ibu. Jadi ada 2, perempuan dia berdaya, secara SDM dia mampu, tapi dia tidak mau gitu loh. Ada yang dia mau, tapi secara SDM, secara keterampilan dia sebenarnya kurang, seperti itu. Tapi bagi yang mau ini nggak apa-apa, ditampung saja, ya kan? Saya yakin setelah itu pasti mereka akan menjadi perempuan yang berdaya. Ya, Diberi kesempatan kan, seperti itu. betul. Tapi banyak juga perempuan secara SDM dia mampu sebenarnya, tapi dia tidak mau secara ini terjun di dunia demokrasi gitu ya. Jadi saya meyakini sebenarnya perempuan-perempuan itu banyak yang pintar-pintar, tapi ketertarikan di dunia politik dan demokrasinya yang kurang. Sehingga itulah yang tadi saya bilang, mungkin saja di KPU kabupaten kota, di KPU provinsinya, kenapa jumlahnya sedikit karena itu. Gitu. Dan bisa dikatakan kalah bersaing mungkin dengan yang para lelaki. Iya Ibu ya. Kalau Jadi betul. daya tarungnya itu perlu kita tempa lagi lah, ya kan, Iya. untuk bisa struggle, bisa Baik. bertarung dengan para lelaki. Betul, bahwa posisi sebagai penyelenggara pemilu ini pun juga merupakan kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Benar sekali. Betul. Kalau kita atau Ibu mungkin beberapa kali tahu di beberapa daerah tertentu nih, ini dok kalau dari sisi penyelenggara pemilu ya Ibu, kebetulan penyelenggara pemilu di kabupaten tertentu itu kebetulan laki-laki semua gitu. Siapa tahu nanti ke depannya kita akan punya daerah yang penyelenggara pemilunya, anggota KPU-nya di situ perempuan semua dan ketuanya perempuan. Juga perempuan. Dan sebuah cita-cita juga, siapa tahu di waktu mendatang kita punya perempuan yang sanggup berdiri dengan jati diri dan keberaniannya. Mungkin ketua dari penyelenggara pemilu Republik Indonesia juga perempuan ya. Amin. Mudah-mudahan. Sebuah doa pasti akan menjadi kekuatan yang besar juga untuk perempuan-perempuan di Indonesia ya Bu. Ibu Iva, kita itu tadi sempat dengar sekilas Ibu menyampaikan di tengah-tengah obrolan Ibu tadi itu, Ibu menyampaikan kekaguman Ibu terhadap khususnya politisi perempuan yang berani stood up, menyuarakan dan memposisikan dirinya untuk memperjuangkan hal yang diyakini kebenarannya. Bicara dalam konteks orang yang Ibu kagumi,
dan relate dengan suasana Kartini yang sedang kita rayakan. Ibu punya nggak sih sampai saat ini sebagai seorang anggota KPU RI punya sosok yang dikagumi selayaknya ibu seperti mengagumi sosok Ibu Kartini, tapi itu women's that is inspire you very much. Ada nggak Ibu? 1, 2, 3 atau 3, 2, 1 gitu orang-orang yang menginspirasi? Perempuan ya? Perempuan. Di dunia politik atau apa? Any kind, di apapun Ibu. Ada nggak orang yang benar-benar Ibu admire? Siapa ya? Kayaknya semua saya kagumi deh. Saya nggak pernah meranking perempuan 1, 2, 3 nggak pernah. Tapi saya selalu mengagumi semua perempuan yang saya temui. Bahkan Mbak Reni pun saya kagumi. Ibu. Jadi bagi saya semua perempuan itu inspirasi buat saya. Jadi saya nggak pernah meranking dia nomor 1, 2, 3. Itu kan sama dengan mendiskriminasi ya. Kalau bagi saya ya. Jadi saya nggak pernah meranking karena bagi saya semua perempuan itu luar biasa. Nggak ada nilai buat mereka gitu ya, karena semua bagi saya perempuan sangat menginspirasi. Sangat menginspirasi dengan kekuatannya masing-masing ya. Iya benar. Wow. Kalau misalnya kita ranking 1, 2, 3 itu kan sebenarnya sudah mendiskriminasi ya, karena bagi saya semua perempuan hebat ya. Wow. Wow, luar biasa sekali. Saya baru pertama mendengar pemikiran yang begini Ibu, bahwa semua ibu idolakan karena semua punya kelebihan. Bagi saya ketemu siapa aja itu saya ambil positifnya gitu ya. Bahkan Mbak Ayu pun sebagai saya ambil ada beberapa bagian bagi saya tuh inspirasi buat saya gitu. Wow. Mbak Reni gitu kan. Iya, kasih Ibu. Semua bagi saya inspirasi buat saya. Iya. Dan ilmu buat saya. Ilmu baru ya Ibu di tempat yang berbeda-beda ya Ibu. Teman-teman, Mbak Ayu itu adalah sespringnya Ibu Iva, itu ada di belakang kamera. Tahu dulu di podcast. Iya. Nanti bingung orang lo sespri Ayu yang mana sih? Nanti kita tampilkan sekali-sekali gitu. Iya, betul Ibu. Dan ini teman-teman, ini adalah wajahnya, ceting, canda. Bener loh Mbak. Iya Ibu. Podcast sekali-sekali perlu tuh host sespri pengalaman selama jadi sespri gimana. Coba ceritakan kamu sama Ibu Iva apa yang kamu rasakan gitu ya Ibu ya. Antara dua. Iya. Ini perlu tekanan saat ngomong atau enggak nih? Aduh, dalam hati dia berdoa gitu, jangan sampai aku kelepasan. Aduh. Enggak, everybody is happy untuk bekerja mengabdi di penyelenggara pemilu itu. We're so happy Ibu. Itu sudah menjadi bagian dari hidup. Iya. Pasti Ibu juga tahu semua penyelenggara pemilu, staff-staff ya Ibu ya, di sekretariat itu kan di RI nasional, provinsi atau kota kan bukan yang orang 1 tahun 2 tahun bekerja. Rata-rata ya memang mengabdi dari sejak mengabdi sebagai pegawai. Iya. Sudah menjadi bagian dari hidupnya Ibu. Jadi ya tidak cinta lagi, emang itu tidak terpisahkan gitu ya. Baik Ibu, senang sekali mendengar bagaimana Ibu menghargai setiap orang yang hadir dalam hidup Ibu. Dan ini akan menjadi pembelajaran juga buat kita semua, buat saya, buat teman pemilih yang mendengar buah pikir dari Ibu Iva Rosita. Ibu pesan dong untuk teman pemilih yang menyimak tayangan podcast kita ini. Ibu ingin berpesan apa di Hari Kartini ini untuk semua perempuan-perempuan hebat di sana? Apa ya, perempuan Indonesia itu harus berani. Jadi kalau pesannya Kartini itu kan perempuan itu harus berpendidikan ya. Jadi dimulai dari bisa membaca, menulis gitu kan. Itu awal mula dia berharap bahwa perempuan itu harus mengerti dunia gitu ya. Ia melalui menulis dan membaca tadi ya. Membaca ya. Jadi dari situ sebenarnya Kartini itu ingin agar perempuan-perempuan itu bisa kritis gitu loh. Berani berbicara gitu ya. Tapi dengan cara-cara yang berpendidikan gitu, seperti itu. Jadi saya berharap kepada Kartini Indonesia, terutama teman-teman penyelenggara, walaupun ada hal-hal yang harus tersurat atau terucapkan gitu ya, tapi tetap menempuh dengan cara-cara yang beretika dan berpendidikan gitu, seperti itu. Terus berkarya, berani melangkah gitu ya, hasilnya seperti apa itu belakangan. Nah, jadi berani mencoba dulu. Kadang orang mau mencoba itu pertimbangannya banyak, A, B, C, D, E, F, akhirnya nggak berani gitu kan. Nah, jadi kalau saya berani dulu, tapi tetap mengukur diri.
Jangan berani tapi tidak mengukur diri, tidak punya kompetensi, tidak punya kapabilitas, tapi berani, itu konyol juga namanya. Tapi ketika dia mengukur dirinya mampu, dirinya berkapabilitas, berkompeten gitu, maka silahkan maju gitu, seperti itu. Berani mencoba gitu, baik sesuatu yang baru maupun sesuatu yang lama gitu, apalagi yang lama gitu ya. Saya yakin akan dipermudah semua langkahnya gitu. Wow, Apalagi terima kalau niatnya buat perempuan-perempuan, punya Iya. perjuangan buat perempuan, insya Allah semua akan dicatat menjadi amal yang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Luar biasa Ibu, terima kasih pesannya, terima Oke. kasih remindernya kepada Oke. semua perempuan, semua Kartini Setelah ini kita Indonesia. tumpengan ya. Tumpengan ya Ibu, Benar, kita harus tumpengan. dirayakan. Iya baik, ini tumpengnya juga oleh-oleh dari Ibu ke ruang podcast kita. Mudah-mudahan teman pemilih happy-nya suasana di sini dalam perayaan Hari Kartini 2026 ini yang dibawa dihadirkan oleh Ibu Iva Rosita, mudah-mudahan bisa dirasakan juga sama semua teman pemilih dimanapun berada. Ibu terima kasih banyak. Makasih sudah Mbak berkenan Reni hadir. ya. Iya Ibu, Iya. terima kasih. Mbak Reni juga hebat, keren. Terima kasih Ibu. Dan mudah-mudahan kita punya kesempatan lagi untuk bicara lagi di podcast ini ya Ibu, Oke. di hari-hari mendatang. Tentang perempuan? Tentang perempuan Indonesia, demokrasi. Mbak perlu tuh tentang pencegahan kekerasan seksual. siap, Kan Ibu. itu bagian dari menciptakan rasa aman buat perempuan juga Betul. nanti ke depan. Di lingkungan tempat kita berkarya ya Ibu. Benar Betul sekali. betul. Terima kasih ya Ibu. Oke, Sehat thank selalu you. Ibu Iva dan Iya. teman pemilih. Terima kasih banyak sudah menyimak podcast kita untuk khusus hari ini episode spesial Hari Kartini bersama anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Ibu Iva Rosita. Saksikan terus podcast berikutnya hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengupdate semua informasi kepemiluan. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi. Salam.